dimanapun berada. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami menghimbau kepada kita semua, seluruh jemaat Gemi Moria dimanapun berada, meskipun kita beribadah tidak dalam gereja tapi di rumah masing-masing, mari kita tetap membawa suasana ibadah yang santun, yang sungguh-sungguh sebagaimana kita menghadap Tuhan. Kita melakukan hal yang sama sebagaimana kita beribadah di gereja, kita lakukan hal yang sama sebagaimana kita beribadah di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah Minggu 10 Mei 2020, Minggu kelima Paskah. Kita masuk dalam saat teduh. Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 72 ayat 18 sampai 19 berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin." Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita menyembah, mari kita memuji kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang telah menyertai kita. Beri kita berikan hormat kemuliaan kepada Bapa melalui naikkan pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 3. Kita nyanyikan dari bait pertama dan bait kedua. Hormat bagi Allah Bapa. Segala puji hormat kemuliaan kepada-Mu ya Tuhan Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami memuji Tuhan karena sampai dengan saat ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi sulit yang kami alami, kami masih Tuhan perkenankan untuk beribadah. Kami masih Tuhan merasakan berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah. Saat ini kami akan memuji muliakan Engkau melalui ibadah minggu kami. Kami berterima kasih dan memohon agar kiranya ibadah kami menjadi satu bukti bahwa kami hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan perantara kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sungguh kita luar biasa mengalami penyertaan Tuhan. Kita tahu sepanjang beberapa minggu bahkan bulan-bulan ini kita mengalami masa-masa sulit. Seluruh dunia bahkan juga kita di tengah-tengah jemaat Gemi Moria juga merasakan ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita syukuri, mari kita nyatakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di saat suka, bahkan di tengah-tengah kondisi saat ini yang penuh dengan kesulitan, kita aminkan bahwa Tuhan datang. Tuhan hadir melalui hadirat-Nya. Kita angkat pujian, datang ke hadirat Tuhan. Kita katakan pujian ini dengan sukacita. Kita katakan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman muka yang gembira.
Baik, jemaat Allah yang terkasih, kita masuk pada pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan 16. Kita akan membaca ini secara bereksposurial. Saya akan membacakan judul perikop dan ayat yang kedua. Selanjutnya kami undang jemaat untuk membacakannya, dan pada ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Untuk menghormati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan dari judul dan ayat yang kedua. Aman dalam Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendirikanlah tindamu kepadaku, bersegeralah lepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkau yang tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti bara yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Kaulah Allahku. Bersama-sama, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari-hari ini kita mengalami keajaiban. Hari-hari ini kita betul-betul merasakan anugerah dari Tuhan. Hari-hari ini kita mengalami penyertaan Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan iman kita bahwa Tuhan menganugerai kita, Tuhan menyertai kita. Kita angkat pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 52 ayat 1 dan 3, ajaib benar anugerah. Kita katakan sungguh-sungguh bahwa memang Tuhan hadir dalam kehidupan kita.
yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Denny. Pada Bapak kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami hingga minggu ini. Kami sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Pada kesempatan ini kami mau beribadah bersama. Biarlah Engkau di rumah kami masing-masing, Kau berkati ibadah kami, sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua yang saat ini beribadah kepada Engkau. Berkatilah firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah firman ini yang akan kami dengar ini menguatkan iman kami Tuhan. Berkati juga Tuhan persembahan yang akan kami berikan, agar persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi dunia yang dilanda oleh virus corona. Tuhan, lindungilah kami agar kami terhindar dari terjangkitnya virus corona ini. Kami rindu Tuhan, Engkau yang senantiasa menopang kami, Engkau yang menguatkan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terjangkit virus corona ini Tuhan. Engkau pulihkan mereka Bapa, Engkau berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka boleh menang Tuhan, dan mereka boleh pulih dan sembuh Tuhan. Kami juga berdoa buat yang berduka cita karena korban virus corona ini. Engkau yang senantiasa menghiburkan mereka, Engkau menguatkan keluarga mereka Tuhan, agar mereka senantiasa boleh tabah menghadapi semua yang mereka hadapi saat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi usaha saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan karena dampak virus corona ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka keluar dari kesulitan itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang tidak bisa bersekolah. Tuhan berikan kepada mereka hati yang mau belajar mandiri, supaya mereka juga ke depan Tuhan boleh berhasil. Kami rindu Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kecerdasan kepada anak-anak kami, memberikan hati kepada mereka untuk mau bersekolah sendiri Tuhan, secara mandiri. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden kami Joko Widodo. Berikan kepadanya Tuhan hati yang sungguh-sungguh mau melayani, sehingga ada banyak orang diberkati, bangsa ini boleh diberkati Tuhan lewat pelayanan mereka. Engkau tahu Tuhan, saat ini banyak bangsa kami yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berikan kepada para aparat kami, para gubernur, para bupati, para wali kota, Tuhan berikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh Tuhan mau menolong rakyat, sehingga rakyat ini boleh terselamatkan dari hal-hal yang sungguh-sungguh menyakitkan mereka Tuhan, khususnya dalam ekonomi mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para medis yang mau menolong pasien yang korban pandemi virus corona. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka, jauhkan mereka Tuhan dari terjangkit virus corona, sehingga mereka Tuhan boleh melayani dengan baik. Kami rindu juga Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami yang mempunyai kerinduan Tuhan untuk mencari antivirus corona. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk mau menjadi alat untuk supaya antivirus corona ini boleh ditemukan, dan mereka juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kepada mereka hikmat yang meneliti ini Tuhan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan menemukan antivirus corona yang sedang dicari saat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Bapak Begulto, Nyonya Manurung Borulto. Kami juga berdoa buat John Panggabean. Kami juga berdoa buat Bapak M. Sirait dan Ibu Sirait. Kami juga mau berdoa buat Ibu Suprati. Tuhan, Engkau yang memulihkan mereka Bapak. Berkati segala obat dan usaha yang mereka lakukan Tuhan, sehingga mereka boleh pulih dari sakit dan penyakit yang mereka derita saat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sudah mau berbagi Tuhan dalam kesulitan saudara-saudara kami saat ini karena dampak virus corona. Tuhan, berkenanlah memberkati saudara-saudara kami yang sudah mau berbagi, berkati usaha mereka sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau serahkan semua hidup kami Tuhan
pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Jemaat Tuhan yang bersuka cita, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, agar firman ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Kita katakan, Tuhan, kami siap dibentuk. Kami baca bencana, kami siap dibentuk oleh firman. Urapan ulang yang akan memampukan kami untuk dibaharui selalu. Kita katakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, saya mengajak bagi kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tibalah waktunya bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Berikan kami hikmat, bijaksana. Berikan kami telinga seorang murid yang siap untuk diajar, dan hati seorang hamba yang siap untuk dibentuk oleh karena kebenaran firman. Biarlah waktu ini benar-benar kami gunakan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, mentaati, dan melakukan firman. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus? Saya berharap kita semua masih tetap bersabar, tetap bersuka cita, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari-hari kita yang menurut saya memang tidak mudah bagi kita semua. Tapi saya mau mengatakan, kita semua berada dalam situasi yang sama, sedang menghadapi satu pergumulan yang besar. Oleh karena itu, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari, saya mengajak bagi kita semua untuk melihat satu bagian firman Tuhan.
Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-5b saja. Singkat saja Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat yang ke-5b saja. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi kita semua. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya baca bagi kita semua. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita pada minggu hari ini adalah di manakah engkau Tuhan? Sebuah pertanyaan yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sebuah pertanyaan yang biasanya muncul dalam sebuah perenungan menjalani hidup kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam pergumulan, dalam kesulitan yang kita alami, apalagi Bapak Ibu pergumulan itu berlangsung cukup lama, berlangsung cukup panjang, dan pergumulan itu tidak kunjung selesai, bahkan terus-menerus terjadi. Sering sekali Bapak Ibu muncul pertanyaan dalam diri kita di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Mungkin ketika kita mengalami sakit penyakit yang sudah menahun lamanya, kita sudah berobat kemana-mana, kita sudah menghabiskan banyak biaya, kita sudah melakukan banyak hal supaya mendatangkan kesembuhan, bahkan kita sudah mengundang banyak pendeta untuk mendoakan kita. Tapi kita melihat penyakit yang kita alami tidak kunjung sembuh. Bahkan mungkin penyakitnya semakin parah. Mungkin dalam sisi-sisi perenungan kita muncul pertanyaan ini Bapak Ibu. Muncul sebuah pertanyaan mempertanyakan kehadiran Tuhan. Di manakah engkau Tuhan ketika aku sedang mengalami kesulitan? Di manakah engkau Tuhan ketika aku sedang membutuhkan pertolongan? Tentunya pertanyaan yang jamak, yang sering kita ucapkan di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Dan saya juga meyakini, mempercayai Bapak Ibu, ketika apa yang kita alami hari-hari ini, ketika virus corona menyebar secara global yang sangat berdampak luas, yang telah menelan banyak korban jiwa, banyak orang yang sedang dirawat di dalam rumah sakit. Persoalan yang lain juga muncul karena penyebaran virus corona ini. PHK terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Kita sulit beraktivitas, kita sulit untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan kita. Secara ekonomi sangat berdampak. Bahkan kita menemukan bahwa vaksin, obat yang benar-benar mujarab itu belum ditemukan. Mungkin kita bertanya, dan ini sudah berlangsung beberapa bulan. Kalau kita masih ingat Bapak Ibu bagaimana penyebaran virus ini pertama sekali kita mendengar pada Desember 2019 sampai hari ini Bapak Ibu. Ini masih terus terjadi. Dalam konteks Indonesia Bapak Ibu, belum ada penurunan, tetapi terus mengalami peningkatan korban yang terdampak. Pastinya Bapak Ibu kita bertanya, mungkin kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau saat ini? Mungkin kita bertanya Bapak Ibu, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu mencoba kita renungkan Bapak Ibu, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Saya yakin dan percaya pertanyaan itu pasti muncul. Bukankah kita sering mendengar khotbah bahwa firman itu berkuasa, bahwa Allah itu sanggup melakukan mukjizat? Bukankah kita sering membaca firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Begitu banyak mukjizat-mukjizat yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan. Tapi kenapa hari ini tidak kelihatan?
Seolah-olah Allah tidak menunjukkan keberadaannya. Seolah-olah Allah hanya berdiam diri saja, berpangku tangan saja. Sehingga muncul pertanyaan Bapak Ibu di dalam perenungan kita. Di manakah Engkau Tuhan? Tetapi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk sama-sama menjawab pertanyaan ini. Bapak Ibu, saya mau mengatakan yang pertama begini. Kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, kita menemukan, kita melihat bahwa ada begitu banyak pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel. Ada banyak kesulitan yang mereka alami secara khusus ketika mereka sedang mengadakan perjalanan di padang gurun. Bahkan tokoh lain juga kita melihat bagaimana Ayub juga sedang mengalami banyak pergumulan. Dia mengalami malapetaka, dia mengalami sakit yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Allah yang menjadi sumber malapetaka itu? Ataukah Allah yang mengizinkan kesulitan demi kesulitan terjadi di dalam hidup kita? Yang pertama, yang menjadi perenungan bagi kita, saya mau mengajak bagi kita semua Bapak Ibu, bahwa melihat kesulitan saat ini Bapak Ibu, saya mau katakan, karena banyak orang yang mempertanyakan begini, Tuhan yang menjadi sumber masalah kita, Tuhan yang menyebabkan terjadi situasi ini. Kalau Dia menunjukkan kuasanya, pasti Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Tapi saya mau mengatakan Bapak Ibu, saya mau mengajak bagi kita semua agar kita memahami situasi ini dengan benar, agar Bapak Ibu juga bisa memahami ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, bahwa apa yang kita alami bukan bersumber dari Allah. Secara khusus kesulitan-kesulitan ya Bapak Ibu. Contoh sederhana, kalau Bapak Ibu dipenjara karena mencuri, karena membunuh, apakah itu sumber malapetaka kita di penjara itu karena dari Tuhan? Tentu tidak. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi sesuatu di dalam hidup. Dan saya juga meyakini, mempercayai Bapak Ibu, apa yang kita alami saat ini, pergumulan corona saat ini, saya meyakini Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi. Tapi saya mau mengatakan dengan tegas, situasi ini bukan disebabkan olehnya, tapi Tuhan mengizinkan ini terjadi. Kenapa Tuhan mengizinkan? Mungkin pertanyaan selanjutnya akan muncul seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kembali kepada firman Tuhan, bahwa kita menemukan banyak kesaksian-kesaksian mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Saya melihat benang merahnya ketika pergumulan, kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka. Dan kalau kita melihat tokoh-tokoh yang lain Bapak Ibu, mereka mengalami kesulitan, pergumulan, saya menemukan satu benang merah, bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup seseorang, dalam hidup kita, adalah sebuah proses pembelajaran bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan ini terjadi, tetapi bukan Tuhan penyebab situasi ini terjadi. Poin yang pertama yang mau ditekankan adalah bagaimana kita belajar dari situasi yang Tuhan izinkan. Dengan peristiwa penyebaran corona yang begitu sangat masif Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa kita terima? Yang pertama Bapak Ibu, saya melihat situasi ini membuktikan bahwa manusia punya keterbatasan di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan, di tengah-tengah banyaknya peralatan alat-alat yang canggih, di tengah-tengah kekayaan, jabatan, pencapaian-pencapaian manusia. Situasi ini menyadarkan kita semua bahwa manusia punya keterbatasan, bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Seolah-olah Bapak Ibu, selama ini kita menganggap bahwa manusia itu mampu melakukan segala sesuatu,
Selama ini mungkin kita berada dalam satu konsep bahwa manusia itu bisa segala-galanya. Tapi situasi ini Tuhan izinkan untuk mengingatkan kembali bahwa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita merenungkan bahwa situasi ini Tuhan izinkan kita belajar manusia dalam segala keterbatasannya membutuhkan Dia yang tidak terbatas. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi. Disinilah kita menunjukkan sikap empati dan kasih kita terhadap sesama. Disinilah kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bapak Ibu, kadang saya suka prihatin nih. Hari-hari ini kita sedang membutuhkan banyak masker, karena itu menjadi salah satu pencegahan penyebaran virus corona. Tapi di satu sisi kita melihat Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang menjual masker dengan harga yang berlipat-lipat, tidak memiliki empati, mengambil keuntungan di tengah-tengah kesusahan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah ketika dia menjual masker dengan harga yang berlipat-lipat itu tuh jadi berkat atau tidak? Mungkin orang membelinya dengan bersusah payah, tapi dia begitu gampang saja menikmati. Situasi yang Tuhan izinkan ini mengingatkan kita semua siapa diri kita, bagaimana sikap kita, bagaimana empati kita terhadap sesama manusia. Dan ini yang perlu kita renungkan. Jadilah sesama yang mengasihi, jadilah sesama yang berempati. Benar Bapak Ibu, saya mau katakan ini tidak mudah. Pak Pendeta, saya kurang. Tapi Bapak Ibu, kita harus percaya Tuhan tanggung jawab atas hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita kembali ke apa yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan mengatakan bagi kita Bapak Ibu dalam Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-5b berkata, karena Allah telah berfirman, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saya melihat ada dua hal dari firman ini yang mengatakan, yang pertama, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau katakan ini jaminan yang Allah berikan kepada kita semua Bapak Ibu. Tuhan tidak membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi apapun yang kita alami Bapak Ibu, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, ada satu firman yang mengingatkan bagi kita semua, Dia tidak membiarkan itu dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Bukankah ini perkara yang menyenangkan bagi kita? Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah sakit penyakit kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, dan Allah tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu, salah satu hal yang paling menyedihkan dalam hidup ini adalah ketika kita ditinggalkan di tengah-tengah situasi di mana kita membutuhkan pertolongan. Itu sedih banget Bapak Ibu. Kalau anak muda bilang Bapak Ibu, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada pertanyaan yang menjadi tema kita dalam minggu ini adalah, di manakah engkau Tuhan ketika aku berbeban berat, ketika aku sedang mengalami kesulitan, ketika aku sedang mengalami pergumulan? Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini berita baik bagi kita semua. Kita harus tetap bertahan Bapak Ibu, kita harus tetap berjuang, kita sambil menanti jawaban Tuhan, kita harus tetap berpengharapan di dalam Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan bertanggung jawab penuh dalam hidup kita, dalam segala kekurangan kita, dalam segala keterbatasan kita. Bapak Ibu, engkau harus percaya Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong hidup kita.
Karena itu tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan jangan pernah sekali berpikir Tuhan meninggalkan kita. Kau harus mengamini firman-Nya. Dia tidak akan membiarkan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah firman ini boleh terus menguatkan kita. Biarlah firman ini boleh terus menyapa kita. Tetap berpengharapan dalam Tuhan, tetap hidup dalam iman dan bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah, Tuhan punya rancangan yang baik bagi kita. Dia tanggung jawab dalam hidup kita. Dia otoritas tertinggi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh diingatkan oleh firman, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak akan membiarkan kami. Dalam situasi hidup kami yang sulit, yang kami terpuruk, yang kami sedang mengalami banyak pergumulan, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Itu yang menjadi iman dan kepercayaan. Itu yang menjadi pengharapan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya itu bertumbuh berakar berbuah dalam kehidupan kita, menguatkan kita, menghibur kita, membuat kita berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan. Kita menaikkan pujian nomor 154 ayat yang 1 dan kedua sambil mengumpulkan persembahan. Hai bangkit bagi Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami, dosuruki, lalu berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Beni Sitio. Kemudian kita aminkan dengan amin-amin 3 kali. Mari kita naikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus muliakan
Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itu yang akan menolong kita, menguatkan kita, menghiburkan kita saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan karena ibadah kita telah selesai, dan saat ini kami mohon waktu beberapa saat untuk pengumuman atau warta yang sering kita biasakan di tengah-tengah ibadah ketika kita di gereja. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari semua jemaat GMI Moria di masa-masa COVID ini, baik itu dukungan dalam bentuk doa maupun juga materi. Yang kedua, kami juga kembali terus mengingatkan, menghimbau bahwa salah satu bentuk dukungan kita adalah melalui doa dan juga memberikan apa yang menjadi kewajiban ataupun hal yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Gereja memfasilitasi teknis penyerahan persembahan dan persepuluhan sebagaimana yang telah disampaikan di dalam warta, bahwa persembahan baik itu persepuluhan, ucapan syukur maupun juga hal-hal yang lain itu dapat diberikan atau disampaikan kepada gereja melalui beberapa cara, yaitu yang pertama melalui transfer, baik itu melalui m-banking, dan nomor rekeningnya sudah ada kita sampaikan di dalam warta. Kemudian juga bisa menyampaikan, mengantar langsung ke gereja yang akan gereja akan memfasilitasi dengan meletakkan kotak di depan kantor, dan itu difasilitasi setiap hari Senin sampai Rabu jam 9 sampai dengan jam 2 siang. Kemudian juga teknis selanjutnya agar amplop ataupun tempat yang menyimpan uang persembahan kita itu dapat dituliskan nama dan juga tanggal ataupun informasi yang dapat kita catat nanti di dalam warta. Kemudian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tidak bisa ataupun tidak ada waktu, tidak bisa mentransfer, tidak ada waktu ke ATM ataupun misalnya tidak ada waktu ataupun juga memang sungguh betul-betul menjalankan di rumah saja, maka gereja juga memfasilitasi bagi jemaat yang ingin, sekali lagi kami sampaikan, bagi jemaat yang ingin persembahannya, persepuluhannya, ucapan syukurnya ataupun dukungan-dukungan lain yang ingin disampaikan di gereja untuk dijemput ke rumah, gereja juga memfasilitasi, bersedia dengan catatan jemaat menghubungi gereja, menghubungi nomor HP para hamba Tuhan ataupun juga para majelis untuk dapat dijemput persembahannya ataupun juga ucapan syukur ataupun persepuluhannya. Kami akan jemput, gereja akan menjemput ke rumah. Teknisnya disepakati bersama nanti antara jemaat yang ingin dijemput persembahannya dengan gereja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Juga terakhir, kami terus berharap Bapak Ibu terkait dompet COVID-19 yang saat ini sebagai kami bisa sampaikan laporannya bahwa melalui dompet ini juga ada 58 rumah tangga di tengah-tengah jemaat GMI Moria yang kita bantu kebutuhan hidupnya. Dan mari Bapak Ibu, kami sangat-sangat berharap sekali bagi Bapak Ibu yang tergerak, rindu ingin mendukung, kami berharap agar kita dapat mendukung dompet peduli COVID ini agar dapat membantu jemaat-jemaat kita yang mengalami dampak ekonomi ataupun mengalami kesusahan akibat COVID ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih, dan kita mengakhiri
ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersalam-salaman. Shalom.